Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 9, ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan hari ini ialah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Dalam Injil Markus pasal 9 ini, diceritakan tentang seorang anak yang kerasukan roh, yang menyebabkan dia bisu, sehingga ayahnya datang kepada Yesus, agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Dalam Injil Markus pasal 9, ayat 14-24, mengatakan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air, untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, tetapi pada waktu kita mengalami tantangan dan masalah, kita menjadi ragu dan bimbang.
Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan menjadi orang yang kurang percaya, karena seluruh firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu mengingatkan dan membangun iman kita kepada Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 16 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan, mendoakan orang sakit, dan mereka sembuh. Seringkali, orang Kristen takut kalau disuruh mengusir setan atau mendoakan orang sakit karena masih ada keraguan dan bimbang dalam hatinya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bimbang dan tidak ragu dalam hatimu, maka apa saja yang engkau percaya dan doakan, kamu akan menerimanya. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang baik-baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih karunia itu dari Tuhan, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Tidak ada yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dunia akan menghimpit kita agar kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Iman sangat penting, seperti kunci, sekalipun kecil, namun bisa membuka pintu yang besar. Orang yang memiliki ketiga hal ini, yaitu kebenaran, kasih karunia, dan iman, tidak ada yang mustahil baginya, dan ia akan melakukan banyak perkara bagi Tuhan. Setiap orang percaya pasti akan menghadapi ujian iman, dan iman yang tidak diuji, maka imannya tidak dewasa dan tidak aktif. Untuk supaya iman kita aktif dan dewasa, ada ujian yang harus kita lewati, dan ujian tersebut bisa berbentuk kesulitan, masalah, dan tantangan. Ujian itu datang bagi setiap orang, dan apabila kita lulus ujian iman, maka iman kita akan naik level dan semakin hari semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Melalui firman Tuhan, iman timbul, dan iman kita dikuatkan, supaya kita bisa melakukan firman dan menghadapi tantangan dan keluar sebagai pemenang. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, baik untuk kehidupan pribadi maupun gereja. Kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan yang nyata. Dan pada waktu kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita timbul dari pendengaran akan firman Allah. Firman Allah itu kudus, meski kita hidup di dunia yang kotor dan najis. Tetapi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, maka hidup kita disucikan. Mari jaga kekudusan diri kita secara roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang mau hidup benar. Mungkin pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita pernah jatuh, tetapi kita mau bangkit dan bertobat dan tidak kembali kepada dosa yang sama lagi. Mungkin kita jatuh lagi ke dalam dosa yang lain dan gagal, tetapi kita harus bertobat dan bangkit lagi. Dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, roh kita diselamatkan. Tetapi jiwa kita, kalau tidak diperbaharui oleh firman Tuhan, maka kita akan memiliki cara pandang dan perasaan serta kehendak yang lama, dan kita akan menjadi orang Kristen tetapi tidak percaya karena jiwanya tidak sejalan dengan rohnya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jangan menyerah, terus berjalan bersama Tuhan, karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, dan kita akan keluar sebagai pemenang, dan sampai akhirnya kita bisa hidup kudus secara roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan.
Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 23 mengatakan, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dengan firman Tuhan, supaya roh dan pikirannya percaya dan sejalan. Di dunia ini ada 3 hal, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jangan kita sama dengan dunia ini. Kita harus sangkal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini, lalu pikul salib. Jangan menjadi orang Kristen duniawi, dan jangan izinkan kedagingan dan keduniawian mengkontaminasi firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mulailah baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman. Kalau dulu hidup dalam dosa, tetapi sekarang tidak lagi hidup dalam dosa, biarlah roh Tuhan yang ada di dalam diri kita terpancar dari tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita, sehingga orang lain dapat mengenal Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita iman yang mengalahkan dunia, dan biarlah pikiran, perasaan, dan jiwa kita diperbaharui oleh firman Tuhan, dan kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini, di mana roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskan seluruhnya, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Gereja Tuhan harus keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita menghadapi tantangan, ujian, dan masalah hidup, seringkali iman kita goyah. Namun Tuhan menginginkan kita untuk tetap teguh percaya, tanpa ragu dan bimbang, karena melalui iman yang teguh itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Iman yang hidup tidak berhenti hanya pada pengakuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam doa yang sungguh-sungguh, dalam hidup yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan, dan dalam ketekunan menjalani proses pembaharuan hidup. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh, menjadi pelaku firman, menjaga kekudusan hidup, dan membawa terang bagi dunia ini. Selama kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu berat untuk kita lalui, sebab bersama Yesus kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan masih memenuhi hati kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.